Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Waalaikumsalam. dari kelompok keamanan siber akan membahas mengenai serangan SQL injection menggunakan SQL Map dengan anggota kelompok kami dengan 3 orang ini. Pertama saya Muhammad Daniel Haq dengan NIM A11 2023 15367. Kemudian Dan teman saya saya Danendra Danendra. Farel HW dengan NIM A11 2023 15025 dan selanjutnya ada teman saya Ferdinand RG Pramudani yaitu dengan NIM A11 2023 15389. Selanjutnya pada bagian penjelasan SQL injection. SQL injection yang adalah kerentanan keamanan pada aplikasi web yang terjadi ketika input dari pengguna tidak divalidasi dengan benar, sehingga penyerang dapat menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam query yang dijalankan oleh server database. Kerentanan ini muncul karena aplikasi memperlakukan input pengguna sebagai bagian dari query SQL, bukan sebagai data terpisah. Akibatnya, ketika input tersebut dimasukkan langsung ke dalam query tanpa filtering, escaping, atau parameterization, database akan langsung menjalankan query yang telah dimanipulasi oleh penyerang, sehingga memungkinkan akses atau tindakan yang tidak sah pada database. Selanjutnya, cara kerja dari SQL injection atau yang sebagai berikut. Yang pertama itu aplikasi menerima input dari pengguna. Nah, SQL injection ini dapat terjadi di hampir seluruh input dari aplikasi web. Selagi input tersebut itu mengirimkan data input ke server. Nah, contoh inputannya yaitu yang pertama itu form login, lalu URL parameter, search bar, upload file, dan lain-lain. Yang kedua itu aplikasi memasukkan input tersebut langsung ke dalam query SQL. Aplikasi tidak mengecek apakah input itu aman atau tidak adanya validasi input, sanitasi input, escaping karakter berbahaya, dan penggunaan parameterized query. Selanjutnya, penyerang memasukkan input yang berisi SQL berbahaya. Misalkan penyerang memasukkan tambahan pada parameter ID produk, misal ditambahkan OR 1 sama dengan 1. Nah, tambahan ini tuh di belakang layar akan menghasilkan query select bintang from product where ID 5 OR 1 sama dengan 1. Karena di sini itu ada operator logika OR, jadi dia akan menjalankan kondisi yang benar. Nah, ID 5 ini belum tentu benar, tapi 1 sama dengan 1 itu sudah pasti benar. Maka efek dari query ini, aplikasi database akan mengirimkan keseluruhan produk yang ada dalam suatu aplikasi tersebut tanpa tanpa penyerang harus terlebih dahulu tahu ID dari setiap produk. Lalu selanjutnya untuk yang keempat, database akan menjalankan query yang sudah dimanipulasi. Database tidak tahu bahwa query yang dikirim dari user itu berbahaya atau tidak, tetapi database hanya akan menjalankan query yang dikirim dari aplikasi. Dan yang terakhir, penyerang mendapatkan hasil atau efek dari query tersebut. Nah, dari query dari pengguna yang berhasil dieksekusi dari database, dia akan dapat menghasilkan efek seperti melihat data sensitif, bypass login, mengubah data, menghapus data, dan eksekusi komen pada server lainnya. Baik, masuk ke alat yang kami gunakan. Kami menggunakan SQL Map. Dan apa sih itu SQL Map? SQL Map itu alat open source untuk deteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection pada aplikasi web untuk ngambil alih database. Lanjut. Nah, di sini gimana sih cara kerjanya dari SQL Map?
Yang pertama itu otomatisasi yang deteksi. SQL Map itu secara otomatis memindai target URL untuk mencari parameter yang rentan tanpa perlu input manual satu persatu. Jadi ini alat automatisasi. Yang kedua itu fingerprinting database. Alat ini bisa menganalisis untuk mengenali database apa yang digunakan dan sistem operasinya. Lanjut ke fase payload, SQL Map itu membombardir target itu dengan ribuan variasi teknik untuk menemukan celah yang valid. Jadi ini jauh lebih cepat daripada cara manual yang dilakukan satu persatu. Nah, yang keempat ada ekstraksi data. Setelah itu ditemukan, SQL Map menyematkan query khusus untuk nyedot isi database, mulai dari nama tabel, kolom, hingga data sensitif. Lanjut. Nah, ini workflow-nya, penjelasan workflow-nya ya teman-teman. Yang pertama itu ada request. SQL Map itu ngirim request dengan pilot test. Yang kedua itu analisis. SQL Map itu membaca respon error atau perbedaan waktu dari server. Nah, yang ketiga tahap injeksi. Jika rentan, SQL Map itu dapat mengirim payload eksploitasi. Dan yang terakhir itu keempat, SQL Map itu mengambil data dan menampilkannya di terminal. Dan target yang kita gunakan di sini itu kita menggunakan DVA, Soviet Update, dengan security levelnya tingkatnya low. Baik, bagian simulasi akan saya praktekkan. Saya akan mempraktekkan mengenai serangan SQL injection menggunakan website DVPA. Nah, sebelumnya SQL injection itu bisa terjadi karena misalnya pada inputan user ID ini tidak ada filter sama sekali dari user input dan akan langsung dieksekusi oleh backend. Nah, dari backendnya itu dia tidak ada validasi gitu, kayak yang diinputin tuh bahaya atau enggak, atau misalnya ya bisa menyebabkan serangan SQL injection atau tidak gitu. Misalnya kita bisa tambahin petik di sini untuk men-trigger bahwa dia rentan atau tidak. Dan biasanya website yang rentan terhadap serangan SQL injection itu saat kita kasih petik pada parameternya itu dia akan terjadi error seperti ini. Mungkin buat gambaran dari query-nya itu kayak gini, select first name, terus tadi username, where user salah from user where ID sama dengan 1 gitu. Nah, karena gini sih, nah karena dari user inputannya itu tidak ada filter lagi, jadi petiknya itu ketambahan 1 di belakang yang menyebabin dia bakal error dari sisi backendnya itu. Nah, kita bisa langsung aja serang menggunakan SQL Map. Kita copy dulu targetnya, kita ambil cookie-nya, karena dari website DVPA sendiri itu kita memerlukan memerlukan login terlebih dahulu gitu. Karena itu sebagai URL, yaitu target kita bisa kasih petik di parameter yang memang rentan. Sebenarnya ini opsional, karena SQL Map sendiri akan melakukan lebih tepatnya membaca gitu parameter kira-kira mana yang bisa diserang. Dan kita bisa ubah dulu. Nah, di sini mungkin parameter level, risk, dan V ini kita bisa lihat di SQL Map hubnya sendiri. Bisa level, kita tuh bisa ngeset nih dari level SQL Map ini itu dia bakal ngetesnya sampai level berapa itu. Di sini saya maksimalin aja 5, sama risk dari performanya itu saya maksimalin juga 3. Nah, di sini from ghost itu juga sebenarnya opsional, biar kita tuh tahu gitu kira-kira payload atau enggak query apa yang dimasukin oleh SQL Map itu waktu melakukan testing.
biasa aja. Nah di sini kita langsung dapat hasilnya nih kalau dia rentan. Di sini ada beberapa SQL injection yang rentan tipenya, itu boolean based blind, error based, time based, dan union query. Di sini kita bisa langsung aja dibesar untuk milih database mana yang mau kita lihat tabelnya gitu. Kita bisa kasih di belakang strip table. Yang di sini ada user, kita ubah tabelnya menjadi tab user. Sebenarnya kita bisa lihat kolomnya dulu dengan comment kolom seperti ini, tapi biasanya saya akan langsung buat dapetin username passwordnya gitu. Nah di sini SQL Map bisa melakukan crack password langsung gitu. Kita bisa milih dia atau tidak di sini. Di sini saya langsung ya aja buat dapetin passwordnya secara plain text gitu, biar enggak langsung bentuknya hash. Iya saja. Nah di sini SQL Map bakal langsung melakukan cracking pada passwordnya. Ini kita bisa lihat kalau dia menggunakan itu nggak install ya. Ini udah ketahuan sih sebenarnya kalau hash yang dipakai itu adalah MD5. Nah kita bisa pakai tools ini untuk melihat apakah hash yang kita dapetin itu tipenya apa gitu. Nah di sini detect kalau dia menggunakan MD5. Kita bisa tunggu aja kali sampai dia selesai cracking. Oke, dan ini adalah hasil data DAM yang kita dapatkan dari SQL Map dengan untuk menyerang SQL injection gitulah. Dan ada cara lain sebenarnya untuk kita melakukan SQL injection secara manual tidak menggunakan SQL Map. Misalnya di sini kita bisa masukin aja satu ketik, kan di error kita bisa masukin aja apa SQL comment itu kayak union, select, null, submit. Kayak masih error, kita bisa tambahin lagi nullnya. Nah di sini nggak error, kita coba tambahin lagi null, error lagi. Berarti di sini kita bisa ada dua kolom yang bisa kita modifikasi untuk menampilkan data. Misalnya di kolom satu ini kita bisa pakai database untuk menampilkan database apa sih yang digunakan pada website ini gitu. Di sini kita bisa dapat DVWA dan misal di sini version gitu, untuk mendapatkan versi DVWA-nya gitu. Kurang lebih begitu untuk SQL injection manual, tapi ya lebih enak menggunakan SQL Map gitu karena otomatis. Baik, selanjutnya adalah suggestion to avoid SQL injection. Yang pertama itu menggunakan trace query. Nah, dengan teknik ini itu input dari user tidak akan dianggap bagian dari query SQL sehingga tidak akan dijalankan oleh database server. Selanjutnya itu ada validasi input. Nah, di sini memastikan data yang masuk inputan aplikasi itu sesuai dengan format yang diharapkan. Jika tidak valid, maka akan menolak inputan tersebut. Lalu selanjutnya itu ada sanitasi input, yaitu membersihkan input dari karakter-karakter berbahaya seperti payload SQL injection. Selanjutnya yang keempat, itu batasi hak akses database. Jadi gunakan akun database dengan hak aksesnya itu minimal. Misalnya, contoh nggak boleh drop, delete, atau tidak boleh alter.
Tujuannya itu agar kerusakannya itu nggak terlalu masif jika terkena serangan SQL injection. Kalau yang kelima, gunakan web application firewall seperti punyanya Cloudflare atau punyanya AWS itu juga bisa. Baik, sekian Demikian dari kelompok dari kami. Terima kasih.